Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai. Ya, assalamualaikum Mas Sugeng. Nyambung kita sesi. Waalaikumsalam, Mas Cuk. Oke, sesi kedua Mas Sugeng. Ya, oke. Terima kasih sudah diundang lagi nih. Jadi kalau diizinkan Mas Sugeng tadi menyambung mengenai materi presentasi yang terkait dengan smart holding ya istilahnya tadi ya kalau nggak salah ya. Ya, Ya, betul. jadi sedikit pengantar saja nih Mas Sugeng. Unit kami saat itu memang ada banyak Mas, khusus untuk transporter dump truck itu ada kurang lebih 1.500 unit Mas. Jadi itu masif, sangat-sangat masif gitu loh pergerakannya. Dan banyak perilaku pengemudi driver itu yang tanda petik nakal. Nakal itu pertama mampir gitu, mampir ke warung gitu ya. Kedua mampir untuk kencing. Kencing pun dari tanda kutip lagi adalah buang buah. Jadi sudah ada penadah Mas, sudah ada penadah. Ya. Kemudian buang buah. Alasannya begitu ditanya, dilacak, itu ban saya bocor kayak gitu ya Mas ya. Terus yang ketiga yaitu tadi mampir yang kita nggak jelas keperluan dia itu ngapain gitu Mas. Jadi waktu itu macam-macam itu Mas. Akhirnya kita tertibkan semua unit sore masuk ke garasi di dalam traksi, pagi pun keluar dari garasi, tidak ada lagi masuk ke rumah masing-masing gitu. Karena kan perumahan ada di situ semua Mas. Perumahan setiap emplacement atau setiap divisi atau bahasa Belandanya setiap afdeling itu ada semua. Nah, disitulah saya melihat ada satu potensi bagus. Kemudian juga dari manajemen yang lama pun juga sudah mengantisipasi menerapkan satu unit, satu GPS. Namun memang perilaku atau karakter seorang itu macam-macam. Driver itu ada yang masih nekat sehingga dia memutus digunting atau dia copot aki kayak gitu ya. Itu bisa Mas. Dalam kondisi nyala, aki dicopot, ininya mati, si GPS-nya, dia balik lagi ke arah, dia pasang lagi kayak gitu Mas. Dan itu macam-macam yang terjadi seperti itu. Dan rata-rata memang kita melihat. Jadi rekaman yang ada di kokpit tadi atau yang Mas bilang tadi comment center itu kita berikan kepada dia bisa nggak bisa mengelak kayak gitu. Cuma kita sedikit-sedikit ke comment center lagi, sedikit-sedikit comment center. Jadi kita habis waktu di situ. Padahal kita di meja kerja pun banyak kerjaan gitu ya Mas ya. Seandainya tadi ya ada dikatakan alert system kemudian ya, karena kita sudah siapkan itu perimeternya tuh kayak apa. Karena memang melangkah keluar aja sekitar 5 meter itu bunyi alertnya merah gitu. Terus kita juga mungkin bunyi itu cukup di HP, tapi kita udah lihat semua kejadiannya. Oh ini nomor mobil sekian, sopirnya ini keluar semua tuh datanya kayak siapa sih hari ini kemarin si Biorka hacker itu keluar semua itu sampai nomor induk kedudukannya keluar semua. Terus nanti kita bisa merekam kan gitu ya Mas, menjadi bahwa KPI-nya orang ini nih termasuk pimpinannya yang ngebina dia tuh dari ini semua gitu loh Mas, KPI-nya, KPI-nya. Jadi ini sangat menarik sekali Mas Sugeng, termasuk juga yang tadi jembatan timbang ya Mas ya, kalau nggak salah ya tadi ya. Nah itu jembatan timbang pun juga sangat menarik posisi dia dari masuk buah yang tadi masuk TPH itu ada collection road masuk ke main road itu mungkin setiap dia masuk itu sudah ada pencatatan, bahkan kalau perlu IoT-nya itu sendiri masuk di dalam si driver nih Mas, kira-kira Mas si driver kan punya ini, jadi dia masukin ada sekian tapi nggak bisa ditimbang ya karena mereka nggak bawa timbangan itu memang adanya di di pabrik atau di mill gitu Mas.
Seperti itu yang saya melihat itu ada potensi bahwa Internet of Things itu bisa terjadi tidak hanya di BOD, tidak hanya di head office, tidak hanya di branch office, tapi juga mungkin supervisor atau direct supervisornya dia, bahkan si dianya sendiri, aduh gue kena nih, saya kena nih, bahaya nih. Itu semuanya akhirnya kan diberita acarakan gitu ya Mas ya, saling mengingatkan gitu loh Mas, karena kejadian itu banyak sekali Mas di oh ya satu lagi Mas, satu lagi alat berat itu kan tadi cerita truk ya, karena truk itu kan semua Iya. running hours itu kita melewat kilometer ya, odometer ya Mas ya. Iya. Nah, kemudian untuk alat berat itu running hours-nya kita pakai HM, hour meter. Jadi kita pun juga menaruh GPS juga Mas. Tapi waktu itu kita hanya pasang di excavator yang normal arm sama long arm gitu. Kenapa kita pasang itu? Khusus untuk unit land clearing. Pertama itu yang paling banyak itu kan unit alat berat yang tanpa roda Mas. Jadi unit alat Iya. berat yang menggunakan trackling atau rantai kayak tank itu, yaitu excavator sama dozer Mas. Nah, dua Iya. unit ini saya tidak memperkenankan mereka untuk rolling jauh Mas. Jadi setiap mereka rolling 500 meter itu harus minta saya siram itunya. Eh, apa namanya komponen undercarriage-nya. Hygiene. Kenapa? Karena panas sekali Mas. Nah, itu saya melihat karena kita pasangkan GPS tuh kadang-kadang Mas, namanya juga manusia ya, karakternya beda-beda. Mereka itu tidak kerja Mas, mereka cuma genset, istilah kita genset. Mereka nyalakan unit tapi nggak kerja, nyala aja unitnya nyala, terus alatnya nggak bergerak. Jadi solarnya keminum kan, dari situ dia klaim Iya. solar dan sebagainya, tapi HM jalan, tapi kerjanya tidak ada. Nah, kita pasangkan GPS, kebetulan dari agen tunggal, saya tidak menyebutkan merek gitu ya, yang besar-besar semua tuh Mas, Iya. maupun excavator, mereka punya alatnya, dan web base di handphone gitu Mas. Iya. Jadi kita bisa melihat melalui tekanan dari hydraulic oil pressure. Pada saat dia genset itu stabil, gitu, idle. Tapi begitu dia kerja, itu kelihatan semua pergerakan itunya. Jadi oli hidrolik di cylinder rod, di bang, Oke. itu macam semua. Iya. Iya. Itu dari situ kita bisa lihat kalau dia kerja. Kalau nggak kerja kelihatan juga. Nah ini mungkin bisa nyambung semuanya sama yang SEB atau sumber energi barokah punya produk nih, gitu Mas Sugeng. Siap. Ya. Itu Mas Sugeng, monggo Mas Sugeng kita lanjut lagi. Silakan. Oke. Terima kasih Mas Cuk. Ini sekarang biar saya buka yang tadi Mas ya. Oh, iya. Yang bagi dadar itu. Maaf Mas, ini minta izin untuk di berbagi layarnya. Iya, sorry. Iya. Siap sudah. Biar langsung daripada melihat wajah saya, mending lihat ini Pak. Presentasi kita aja Mas. Bisa aja. Wajahnya itu menghibur kok wajahnya. Iya, wajah saya sedikit klasik ini Mas. Menghibur kok wajahnya. Jadi ini udah tampil Mas ya. Sudah, sambut. Jadi ini kami cerita kalau dengan integrasi data. Yang pertama tadi saya sudah dengar dari penjelasannya Mas Cuk, itu menarik banget. Sebenarnya kita tidak menciptakan hal yang baru, tapi menambah powerful dari monitoring hauling. Yang pertama, kita mencoba tidak monitoring tapi surveillance. Jadi yang lebih agresif, lebih aktif. Oke. Kemudian kita juga masalahnya apa sih yang lama-lama itu pakai GPS pakai GSM tergantung pada dari Excel atau Telkomsel kan. Operator. Takutnya ada blind spot. Ya. Ada blind spot itu kalau supir tahu ada blind spot, dia masukin situ. Jadi kita membuat suatu desain yang pertama dari hulunya perkebunannya ya, dari kebunan diangkat, dia bawa kelapa sawit makanya ya Pak. Ya. Ini sawit ataupun sawit ataupun batu bara dia bawa. Di situ kita taruh timbangan. IoT ditaruh di timbangan tersebut. Sehingga dan di dalam mobil itu ada IoT juga Mas. IoT-nya begitu masuk dalam timbangan, otomatis ya integrasi. Ya. Nomor polisi B sekian untuk truk dengan kondisi ini mengangkut 10 ton. Oke. Yang saya tahuan di situ.
Ya. Karena sudah ada pengurangannya untuk truknya sendiri berapa ton, sekian ditambah sekian dikurangi otomatis dia Mas. Dia bisa menganalisa sendiri karena ada big data tadi. Terus kemudian dia jalan jalan taruhlah dia mau ngisi bensin. Di bensin itu kita taruh IoT juga bahwa IoT ini truk ini menerima mungkin 100 liter solar masuk dalam data juga diintegrasikan. Jadi di dalam monitor command center itu sudah masuk data. Pertama angkutan awal 10 ton, solar awal 100 liter, memangnya gitu. Kemudian dia jalannya karena kita juga nawarkan tidak hanya GSM, kita pakai LoRa tadi itu, tidak ada blind spot, sehingga dia ketahuan jalurnya sudah benar apa tidak. Kalau tidak benar, seperti yang masuk pernah alami, ada alarm yang berbunyi kalau jalurnya nggak benar. Tapi di situ nggak ada kelebihannya, nggak ada blind spot. Kemudian dari IoT yang kita tanamkan, itu kita bisa membuat analisa driver behavior. Apakah sopirnya ini sering ngebut, atau dia lambat, atau sering berhenti, atau dia sering belok-belok kiri kanan. Ini akan ketahuan di situ. Tergantung dari parameter apa yang mau kita ketahui. Kita tanamkan juga di dalam IoT tersebut. Jadi tidak hanya GPS rute, termasuk juga GPS IoT-nya untuk mengetahui driver behavior. Dari situ taruhlah sampai ke tempat unloadingnya. Tempat unloadingnya ditimbang dulu, ketahuan berapa muatannya, masih sama nggak dengan yang awal dikasihkan. Itu otomatis terintegrasi juga, sehingga otomatis kalau umpamanya muat awal dan buang akhir sama, berarti dia nggak keluar. Kemudian BBM juga bisa diketahui berapa, ada IoT juga berapa BBM-nya yang sekarang tersisa dibandingkan dengan berapa kilometer yang dia lalui, terus berapa liter yang dia akan masukkan, akan ketahuan apakah memang normal ini pemakaian BBM-nya, apakah memang truknya ini rusak, apakah masih bagus, bisa ketahuan dari situ. Sehingga perjalanan truk ini banyak sekali data yang bisa kita sajikan ke BOD atau pemegang keputusan. Jadi informasi. Jadi informasinya itu maaf ada panggilan sebentar. Jadi informasinya bisa kita sajikan itu mulai dari driver behavior, kemudian optimasi BBM terhadap unit truk tersebut, kemudian kecurangan-kecurangan. Dia kencing kan tidak hanya kencing ini muatan, juga bisa kencing BBM nih. BBM-nya dibuang, di store sama orang-orang, dijual solar mahal itu. Nah, ini antisipasi semua nih. Terus untuk yang alat berat, tadi memang benar kalau ada yang GPS yang namanya nggak perlu juga tadi, yang bisa sensor atas hidroliknya, oil hidrolik, kita bisa dapat juga dari situ. Tapi ini kita jadikan integrasi, Mas. Kita integrasikan dalam perjalanan tadi, jadi GPS-nya jaraknya dengan hidrolik oilnya, kemudian movingnya, arahnya. Karena ini bisa detail. Mas Sugeng, maaf. Disebutkan tadi bisa melakukan pelacakan terhadap pergerakan alat berat ya. Dari LoRa dia. Oke, LoRa. Ya, LoRa ini Mas. Tadi kan ada Mas Cuk pernah cerita bahwa supir ini kan pinter. Pinter ini dia mau memberhentikan, dia cabut akinya dan GPS-nya berhenti toh. Kalau LoRa dia nggak perlu aki, Mas. Dia bisa pakai baterai sendiri, dan baterai sendiri itu bisa tahan 2 tahun. Ya, bagus. Tahun 2 tahun. Ya, bagus Mas. Jadi gini Mas, yang tadi Mas sebutkan tadi, satu alat berat, kemudian dia bisa memantau pergerakannya ya Mas ya, selama si LoRa-nya itu tadi ada di sekitar situ ya, dalam jangkauan.
Bisa nggak ya Ya, Mas, kalian dia itu kita aplikasikan sebagai utilisasi dalam pekerjaannya dia. Jadi eksavator itu kan job desk-nya banyak Mas. Job desk-nya eksavator ya, bisa infrastruktur, bisa juga dia perawatan dari tanaman loh, gitu ya. Nah, ya, misalnya satu tugas yang paling sering dilakukan oleh siapa namanya si eksavator gitu ya, cuci parit Mas, cuci parit. Jadi kan memang ada main oke. road, ada main kanal gitu Ya, ya, Mas. collection road, Halo? kanal. Iya Mas, halo? Oke. Halo Mas Sugeng? Ya, Mas. Ah, Nggak ya. terganggu nih. Oh iya ya, tes tes satu dua tiga. Halo Mas Sugeng, tes satu dua tiga. Ya, ya, Mas. Kedengeran, kedengeran Mas Sugeng. Satu. Jelas, Oke, Mas. ya. Jadi Dengar, dengar. Dengar ya. jika memungkinkan si Laura beserta si apa namanya alat IoT. ini IoT ini dia bisa memantau semua jenis pekerjaan yang sudah ditetapkan. Jadi satu unit alat berat itu job desk-nya ada macam-macam. Eksavator tuh Ya, banyak job desk-nya termasuk si apa namanya backhoe loader. Backhoe loader itu boleh dibilang ya, adalah jokernya alat berat kalau di dalam dunia perkebunan. Nah, dia ya, atau dia disebut joker tuh karena dia all apa ya, all rounder gitu loh. Semuanya bisa dilakukan. ya, Nah, pada saat dia menerima tugas si operator eksavator untuk cuci parit, bisa parit 3 kali 3, bisa parit 3 kali 6 gitu ya. Jadi kita ingin tahu nih pergerakan dia majunya sehari berapa gitu kan. Kita sudah punya bisa. normatifnya. Kita bisa punya normatifnya bahwa untuk parit 3 kali 3 dia itu 1 jam bisa maju 3 meter. Untuk parit tiga Ya, kali enam dia maju hanya 1 meter dalam 1 jam misalnya gitu ya. Nah, ya, ini dengan normatif itu kita lihat nih geraknya dia berapa meter dia dalam satu hari kerja itu. Misalnya dia sehari ya, bisa kerja, maju sekitar 15 meter, ya kan? 15 meter kan berarti 5 jam. Kalau dia tadi 1 jamnya 3 meter. Itu gitu, Mas. ya. Jadi dari situ, oh bener dia, apa namanya, 15 meter. Nah, dari situ pergerakannya bisa dilihat ya, Mas ya? Bisa. Jadi tadi kan kalau IoT itu kan bisa tergantung dari sensornya apa. Dia sensor berdasarkan apa koordinat itu kan jarak tadi. Tapi bisa juga kan kalau untuk yang lebih lebih detail berdasarkan putaran roda kan, Mas. Iya. Untuk putaran rodanya ini dia bisa dibuatkan seperti itu sehingga bisa ketahuan dia gerak berapa meter. Apakah cuma 50 cm dari putaran rodanya. Kita nanti putaran apa namanya wheel-nya kan. Oh, Kita kalau masukkan kalau kalau truk. IoT-nya bukan pada juga ada koordinat, juga ada pada putaran wheel-nya. Sehingga kita bisa betul-betul tahu. Kemudian kalau ingin lebih dalam lagi, kita bisa combine dengan CCTV yang analitik, Mas, untuk melihat hasil hasil kerjaannya. Dan kan kalau kan ya memang agak mobile ini CCTV-nya. Yang sekarang apa namanya untuk urukannya sekarang masih urukan yang cuma 2 meter. Nanti CCTV-nya begitu kalau kita belok dari kerja, kemudian tambah 2 meter, CCTV ini sudah otomatis bisa menghitung berapa pergerakan ini. Jadi ada beberapa parameter Jadi dari CCTV itu koordinat juga kita. bagian dari IoT ya, Mas ya? CCTV. Iya, CCTV. Kita pakai Oke. CCTV yang analytical. Jadi ada kamera yang bisa di-include-kan ya di dalam ini ya. Ya, Intinya ini ya. jadi kita Oke. parameter gerakan itu bisa didapat dari pertama koordinat, kemudian tadi itu apa hidrolik pom, yang ketiga bisa dapat dari pergerakan wheel-nya, bisa dipacu berapa, kemudian bisa juga parameter dapat dari CCTV analytical. Dan Karena itu semua digabungkan. tadi memang saya bertanya nih Mas Sugeng, ini kan di dalam displaynya Mas Sugeng ini ada dua foto ya Mas ya, kanan kiri ya Mas ya, ya kan? Iya, Ini fotonya dapat dari mana? Yang satu oke lah dari apa rumah timbang gitu ya. Tapi yang satu dari iya, mana? Ternyata ini dari CCTV di unit ya Mas ya. betul, iya. Oke, Jadi, oke. jadi Ya ini menarik. semuanya kita pakai semua untuk monitoring, Mas. IoT-nya Iya, iya, semakin banyak IoT, semakin banyak parameter yang kita dapat, iya, semakin detail lah kita dapatkan analisanya, Mas. iya. Ujung-ujungnya Itu ujung-ujungnya artificial intelligence nih. betul. Nanti kalau ini jadi bisa menjadi satu taruhlah dalam waktu
1-2 bulan bisa Iya, ketahuan nih sopirnya. udah. Sopirnya ini Heeh, termasuk supir kelas A, B, itu ya, bisa kita betul, mengklasifikasikan supir dari IoT yang kita tanam tadi. betul. Iya, iya. KPI masuk semua ini, Iya. KPI. Iya, iya, iya. Nanti ada sehingga kita nggak mungkin lagi dibohongi oleh supir, Mas. Betul, Ini sebenarnya betul. kita tawarkan ke pemilik-pemilik kebun ini bahwa kalau kita bersandar pada manusia memang baik karena ada Iya. kebijakan. Tapi kalau sistemnya terlalu besar, ya kita harus pada sistem dong. Oke, Sistem kombinasi. ini kita Iya, buat benar. parameternya Iya, sehingga transparan. betul, Ya, betul. dan Iya. ini semua web based, Mas. Jadi Mas, Bisa saya web based. melihatnya ini adalah capex. Yang Mas tawarkan ini adalah capital expenditure nih ceritanya nih Mas, ya kan? Cuma untuk bisa menjawab ini semua memang Ya, ini versi saya berempati dengan para pengusaha yang akan ditawarkan oleh Mas Sugeng gitu ya. Wah, Mas Sugeng ya. ini nawarno aku apa investasi capex, aku metu duit itu ya. Terus aku ya apa iki carane cost and benefit apa yang bisa peroleh dari apa jualannya produknya Mas Sugeng nih gitu ya. Mas Sugeng nawarin 10 M gitu kan. Loh, paling enggak aku harus melebu 90 apa 100 M. Profitku harus 90 M. Nah, kan gitu hitung-hitungannya nih Mas Sugeng. Nah, ini menarik buat buat saya gitu ya. Kenapa? Saya berkali-kali di challenge juga seperti itu Mas dengan pimpinan gitu ya. Lu apalagi lucu beli ini untuk apa? Nah, selalu begitu. Ya. Nah, jadi menurut saya nih Mas Sugeng, ini buat saya cukup cukup bagus semuanya lengkap gitu ya Mas Sugeng ya. Karena tadi saya baru tahu ada CCTV yang bisa di-include di dalam unit gitu ya. Bahkan untuk bisa menjawab pertanyaan itu tadi, Ya, normatif pekerjaan job desk dari si unit ekskavator, unit ini, unit itu dan sebagainya, Mas. betul. Iya. Nah, ini saya juga informasi masuk Iya. di dunia kami ini bisa menjadi capex, Iya. bisa juga menjadi opex dari ini. Jadi kalau memang Iya, iya. biayanya cocok, kami bisa tawarkan, yaudah kami yang Rental, investasi, rental ya. perusahaan bayar bulanan atau berdasarkan Iya, ya berdasarkan kontraktor, bulanan atau mungkin kontraktor. berdasarkan prestasi. Ayo monggo, Iya, iya, iya kontraktor. Oke, bisa. oke. Jadi yang penting kan semuanya berjalan dan semuanya muntung, Mas. Yang Ini yang saya lihat kami potensinya, solusi ini. ya yang saya lihat solusi yang ditawarkan itu adalah kebocoran, kecurangan. Betul, Mas. Tuh, Iya. yang tadi menyimpang-penyimpang atau apa deviasi-deviasi yang ujung-ujungnya duit juga yang bisa diselamatkan. Gitu, Mas. Iya, betul. Ini apa namanya? Kalau di dunia kami di Smart City atau IoT ini, kami menjual integrasi data, Ya, kemudian real time data dan ya. transparansi data, Mas. Ini Ya, yang kita jual. Nah, kalau sudah itu tiga semua itu integrasi real time dan transparansi, otomatis ini akan bisa mengurangi kebocoran, meningkatkan produktivitas. iya. Betul, Mas. Tapi datanya juga disimpan yang aman ya, jangan sampai ke hack. Itu Mas, itu pasti insya Allah kita akan tidak seperti biorka, Mas. Iya, iya, iya. Jadi melantur ke biorka ini, padahal mungkin saya juga yang di biorka ini, Di antara kita. di antara kita nih. Iya, iya. Mas Sugeng ini terus terang saya yakin menarik ini ya. Saya juga coba telaah, kemudian nanti kita bisa bicara offline nih Mas Sugeng melihat hal ini. Ya, Buat saya ini ya, satu solusi lah buat saya ya atas beberapa persoalan yang pernah kami hadapi gitu loh Mas Sugeng. Terus ya, apa yang namanya tadi dikatakan kan ini produk lokal ya Mas Sugeng ya. Artinya ya, kan betul kan. secara respon after salesnya juga baik kan kalau kayak gitu ya tidak perlu. Insya Allah kami Iya, akan sigap. siap. Ya, ya. Menarik ini Mas Sugeng. Mas Sugeng ini kalau boleh satu lagi nih, ini usulan saja dari saya Mas Sugeng. Karena kemarin kemudian saya juga dapat narasumber bagus Mas Sugeng. Jadi dia ini spesialisasi dari HSE, Healthy Safety Environment gitu ya. Jadi Ya, di tempat kerja saya yang sebelumnya yang di apa Kalimantan Selatan nih Mas Sugeng. Eh, jadi memang selalu saya dulu itu melakukan neraca, pencatatan untuk neraca limbah, Mas. Kami kan di Traksi itu limbahnya banyak, Mas. oke, Oli ya, bekas, minyak bekas untuk cuci-cuci gitu ya. Kemudian ya, kain kajun gitu ya, terus APD ya, bekas gitu ya. Terus juga apa ya namanya? Material
kayak bekas-bekas gram, bubut, besi dan sebagainya gitu ya, Ya, cutting, las-lasan itu kan banyak sekali materialnya. Dan itu selalu saya catat Pak Sugeng. Jadi ya, misalnya oli datang satu drum itu 206, 209 liter gitu ya, keluarnya berapa untuk flushing unit yang besar. Kemudian dia ya, melakukan flushing di lapangan karena dia pakai trackling, nggak boleh rolling sana sini kan. Jadi kita yang datang ke sana. Nah itu dihitung semua Mas, simpan di gudang limbah. Sehingga dicatat kita waktu itu ada kerjasama dengan perusahaan yang khusus limbah, jadi Waste Indonesia atau apa, saya lupa namanya itu. Memang bagus, ya. mereka sangat profesional. Dan bahkan kita yang keluar uang karena mereka memberikan solusi, Pak, saya tidak punya rekanan untuk pemusnahan bekas kaleng untuk apa namanya Mas, obat hama itu. Oh ya, pupuk Uh, apa bahan kemis kan, insektisida itu. Ya, kemis gitu ya. Tapi kalau Bapak mau, saya bisa, cuma nanti ada penawaran. Jadi memang semuanya teratur, terorganize, Mas. Nah, kemarin si narasumber itu setelah 7 tahun ternyata berubah sekarang, Mas. Jadi mereka itu sekarang sudah masuk secara website, Mas. Pendaftarannya lewat KLH, Kementerian Lingkungan Hidup. KLH ya, Kementerian Lingkungan Hidup beserta jajarannya di kabupaten dan kota Madia, yaitu dinas ya, dinas lingkungan hidup. Kemudian pendaftarannya itu ada webnya khusus Mas, sehingga pada saat ya. dimasukkan saya punya limbah oli SAE 10 sekian liter, SAE 30 sekian liter, saya punya limbah apa grease sekian kilometer apa kilogram. Nah dari situ mereka punya batasan masa simpan. Nah pada saat itu sudah lewat, sudah masuk masa simpan, itu masuk itu Mas penawaran-penawaran dari kemitraan-kemitraan yang ada di kementerian atau dinas lingkungan hidup. Buat saya nih Mas, usulannya kepada SEB, kalau bisa memang di smart plantation dimasukkan lagi unsur itu Mas, komponen mengenai limbah atau waste material dari Ya, traksi sama dari mill, karena workshop itu ada di traksi sama di mill atau pabrik. Nah itu tidak akan kami tanam di bumi Mas, kami tidak pernah kami tanam di bumi, selalu kami berikan kepada pihak ketiga yang menjadi vendor gitu. Nah, ini kayaknya menarik Mas mengenai apa namanya surveillance ya sama monitoringnya tadi Mas. ya, Jadi semuanya masuk ke apa namanya tadi data center. Data center bisa dilihat oleh BOD ya. sewaktu-waktu bahwa pada saat dia bicara ditanya oleh para stakeholder mengenai isu apa limbah gitu ya. Limbahnya itu. Itu sudah langsung dijawab, ada semua. Kita rekaman secara apa neraca atau balance dan sebagainya kayak gitu. Perkebunan Ya, itu paling sering diserang sama LSM, Mas, LSM ya, lingkungan. Kira-kira seperti itu. Ya sama lah mereka semuanya adalah spekulan-spekulan gitu. Itu aja sih Mas mengenai ya. apa Ya, limbah. kalau masalah waste Mas, kita bisa kita monitor Oh ya, apakah kondisi waste-nya itu masih normal atau tidak normal, ya. masih standar ataukah sudah overload, kita bisa monitor dan bisa menjadi langsung surveillance juga. Apakah kandungannya sudah berbahaya, apakah ini tingkat kalau ada radiasinya, kalau enggak ya tingkat polutannya bagaimana, kita bisa bantu dengan IoT-nya Mas. Oke. Kemudian sampai pada pencemaran air tanah itu bisa kita pantau dan Oh masukkan iya, dalam yang di awal tadi ya, call center. yang di awal Iya, tadi ya, yang di awal semuanya, tadi termasuk air, iya, air udara ya. air tanah juga, iya, air tanah semuanya bisa kita masukkan sehingga di comment center tahu untuk polusinya kita aman Ya, karena masih dalam terkontrol sistemnya, parameternya. ya. Dan jadi ini ada di sponsor lagi nih. Kami untuk pengelolaan limbah, kami juga punya sebenarnya Mas, di perusahaan lain lagi, tapi nanti mungkin di sesi berikutnya kami ada Oh, pengelolaan limbah melalui insinerator, melalui plasma fuel cell, melalui nanti jadi dirubah menjadi pome reaktor, macam-macam Mas. Jadi sehingga oh, akhirnya namanya waste itu akan kembalikan. dimonetize, jadi Ya, duit juga. oke, oke, oke. Yang memang harus dibuang. Kalau sudah nggak ada nilai ekonomisnya ya dibuang. Ya, Kalau masih ada nilai ekonomisnya kita rubah. Bisa jadi BBM, biodiesel, bisa jadi
benda yang lain, bisa bagaimana, bisa dari listrik, itu bisa Mas. Sehingga akhirnya kita malah bisa zero waste nih. Oke. Zero waste. Oh, menarik. Mungkin nanti kita ya ada sesi berikutnya. ya Karena ya kami berpijak pada smart waste ini. Jadi masih ada hubungan dengan smart city tapi smart waste. Oke, sip. Gitu Mas. Gitu. Ya, Kami ini siap menarik, untuk Mas. berpartisipasi dalam smart plantation ini. Oh ya, ini nyambung loh Mas. Ini semuanya nyambung Mas. Iya. Yang Mas katakan sama yang tadi sesi pertama itu nyambung semuanya Mas Sugeng. Ya. Kalau dari buahnya sendiri ya yang dikatakan oleh ini bisa ditutup ya Mas ya, apa namanya presentasinya. Jadi boleh dikatakan bahwa suatu produknya si tandan buah segar sawit itu semuanya close cycle Mas. Jadi memang dia tidak akan kemana-mana lagi menjadi limbah karena yang bekas jangkosnya atau jangan kosongnya empty fruit bunch EFB itu pun akhirnya kita cincang lagi chipping untuk menjadi pupuk sebenarnya Mas. Seperti itu. Terus juga limbah dari pabrik itu ada 10 pond influent pond, yaitu kolam-kolam, dan kolam yang nomor 10 kita tanam ikan. Jadi memang benar limbah itu hidup kembali ke alam dan bisa tidak tercemar gitu. Ya betul Pak. Memang ini akan menarik kalau nanti setelah saya diskusi sama teman-teman yang dari pabrik nih Mas mengenai yang katakan tadi ya, mengenai kita bisa bantu Mas untuk monitoringnya Mas. Iya benar-benar seperti itu. Jadi untuk standar KPI-nya itu sudah ketahuan nanti, quality control-nya itu ketahuan apakah waste control-nya itu benar, pengelolaan limbahnya itu benar, dan bagaimana dia masih punya polusi nggak, polutannya berapa, habis berapa persen, itu bisa kita bantu. Siap kalau gitu. Jadi, kalau kita di situ, nanti kalau ada pemeriksaan dari KLH atau dari LSM, tinggal tunjukin aja di dashboardnya itu. Iya. Nggak usah ke comment center, pakai tab juga bisa, atau pakai laptop, pakai handphone. Ini loh, masih normal semua. Dan dari mana normal? Offeringnya atau dari penawaran tadi offering penawaran dari SEB bisa sifatnya CAPEX, bisa sifatnya OPEX. Oke ya Mas ya, gitu kan? Ya, Mas. Sebagai solusi ya. Mas Sugeng, ini nggak terasa Mas, sudah habis lagi durasi kemudiannya. Nggak kerasa loh Mas ini ya kayak gini. Namun ya padahal saya pengen ngomong terus sih Mbak, jangan nafsu ini, on fire ini. Tapi oke, saya bersedia sih kalau ada waktu lagi, monggo diundang. Karena kita pengen berbagi pengalaman lah. Saya bukan berbagi ilmu karena saya bukan orang pintar, tapi kita kebetulan punya beberapa pengalaman yang bisa kita share gitu Mas. Sama, saya juga bukan orang pintar, saya orang cerdik aja lah. Cari. Dan nanti insya Allah pusingan atau ke minggu depan Mas Sugeng saya kontak lagi. Siap. Sambil saya menjelajah jejaring saya untuk menampilkan ini seperti itu. Kalau saya izin untuk tampilkan ini di 2 sesi dan Kamis minggu depan Mas. 2 sesi. Terima kasih Mas. Durasi 30 menit Mas. Oke, Mas Sugeng, dari saya terima kasih banyak untuk 2 sesi. Sama-sama Mas. Tuh. Insya Allah kita semuanya sehat-sehat di sana, di sini, berkah semuanya, dan selamat. Matur nuwun, salam buat teman-teman di Corina Group, Mas Sugeng. Salam semua. Matur nuwun. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam.